Selanjutnya, untuk menuliskan script PHP ini sangat simpel ya teman-teman ya. Kita hanya menuliskan script PHP ini yaitu dengan seperti ini teman-teman ya. Ini dia. Jadi kalau misalkan diawali dengan tanda lebih kecil, tanda tanya PHP, ini dia merupakan teks pembuka ya teman-teman ya, atau delimiter ataupun pembatas di sini. Kemudian ditutup dengan tanda tanya di sini, kemudian tanda lebih besar di sini. Baru kemudian di sini ada pernyataannya echo ya, misalkan untuk menuliskan kata Hollywood ya. Jadi script PHP itu sintaksnya seperti ini teman-teman ya. Ini pembukanya, kemudian ini penutupnya sebagai delimiter ataupun pembatasnya. Oke, baiklah teman-teman, kita akan praktik ya teman-teman ya, langsung menggunakan text editor kita yaitu Visual Studio Code Editor. Saya sudah lakukan instalasi di sini teman-teman ya, Visual Studio Code ya. Jika belum lakukan instalasi, silakan teman-teman lakukan instalasi ya, seperti video yang sudah saya buat ya sebelumnya, yaitu mengenai cara instalasi Visual Studio Code. Kita bisa klik di sini, double klik, atau melalui tombol start di sini. Ini dia Visual Studio Code di sini. Kita pilih ini Visual Studio Code. Ini tampilan jendela welcome-nya teman-teman ya. Kita close saja di sini. Selanjutnya kita akan coba buat folder ya teman-teman ya. Di folder servernya ya, web server kita ya. Kita buka di sini file explorer kita. Kita ke C. Jadi nanti kita menyimpan file kita itu di C ya teman-teman ya. Karena kita melakukan instalasi SAM kita sebagai web server itu di C. Di sini di SAM, di htdoc di sini ya. Coba kita buat folder baru di sini. Kita kasih nama misalkan ya PHP web, enter. Lagi, ini dia. Kita sudah buat folder di sini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita menuju ke kode editor kita. Kita buka aja di sini teman-teman ya. File, kita buat new file. Ini dia. Di sini kita akan coba ketikkan ya, tapi sebelum kita ketikkan, kita simpan dulu file kita ini ya, file, kemudian kita pilih save di sini, kemudian kita simpan di folder yang sudah kita buat tadi di C, di SAM, htdocs, kemudian di PHP web ya teman-teman ya. Ini di PHP web ini. Selanjutnya coba kita buat folder baru ya. Buat folder baru, misalkan kita kasih namanya ya 1 sintaks PHP. Ini seperti ini teman-teman. Kemudian untuk nama file coba kita buat ya. Yang pertama ini kita akan bahas yaitu mengenai komentar pada PHP teman-teman ya. Kita beri nomor aja teman-teman ya supaya nanti berurut ya. Misalkan 1 komentar titik PHP. Jadi jangan lupa dia titik PHP-nya teman-teman ya. Kita klik sini save. Maka ini dari untitled tadi berubah menjadi nama file yang sudah kita berikan teman-teman ya. Jadi untuk mengetikkan kode PHP itu ditandai dengan tanda seperti ini teman-teman, yaitu tanda lebih kecil tanda tanya PHP. Ini teks pembukanya. Kemudian dia teks penutupnya yaitu ditutup dengan tanda tanya dan tanda lebih besar di sini ya. Tetapi untuk memudahkan kita dalam mengetikkan teks PHP ini, kita akan lakukan setting dulu ya teman-teman ya di sini ya. Di file ini kemudian kita pilih preferences di sini. Selanjutnya kita pilih user snippet di sini. Di sini kita pilih html.json di sini teman-teman ya. Kita klik di sini teman-teman ya. Ini. Kemudian pada kode ini ya, kita akan tambahkan di sini kode ya untuk mempermudah kita dalam menuliskan script PHP. Ini contohnya kita buat di sini PHP tags ya. PHP tags di sini. Ini titik 2. Coba enter, kita buat. Ini ya teman-teman ya. Ini kita enter aja. Coba kita bikin prefixnya ya, ataupun awalannya nanti ya, prefixnya. Ini kita bikin PHP. Jadi kalau misalkan nanti diketikkan PHP, kemudian kita tekan tab, maka di bagian bodinya nanti teman-teman, ini akan ditampilkan kode seperti yang kita ketikkan ini, yaitu kode tanda lebih kecil tanda tanya PHP. Kemudian ini tanda dolar ya untuk tanda tab stopnya di sini. Kemudian ditutup dengan tanda tanya dan tanda lebih besar di sini ya teman-teman ya. Ini seperti ini. Coba kita simpan, Ctrl S ya. Jadi maksud kode ini kalau misalkan nanti kita ketikkan di sini teman-teman ya, PHP tab, maka secara otomatis akan dibuatkan kode PHP seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa buat di sini. Oke, seperti itu. Selanjutnya di sini kita juga akan tambahkan di sini yaitu PHP untuk inline ya teman-teman ya. Kita buat di sini tanda koma ya. Coba ini untuk inline echo di sini teman-teman ya. Inline echo.
Oke, kita buat enter dulu. Kemudian prefixnya ya, awalnya kita buat ya PHPP ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalkan diketikkan kata PHPP ini di kode editor Visual Studio Code kita, maka di bagian bodinya ya akan secara otomatis ya diketikkan kode ini inline echo di sini teman-teman ya. Tanda lebih kecil, tanda tanya, kemudian sama dengan. Jadi tanda sama dengan ini artinya sama dengan echo ya teman-teman ya. Jadi kalau kita nanti buat ini, kita nggak perlu pakai echo lagi, langsung aja. Selanjutnya kita buat $, di sini ya untuk tab stopnya 1 ya. Ini titik koma kita buat, kemudian tanda tanya dan tanda lebih besar di sini teman-teman. Ini dia contohnya. Coba kita simpan ya. Ini masih bulat di sini, kita simpan sehingga hilang bulatnya di sini. Coba kita buat di sini teman-teman ya, contohnya ya. Kita hapus dulu. Misalkan kita ketikkan PHPP tab, maka otomatis akan tampil seperti ini teman-teman ya. Kita buat juga di sini tanda $-nya secara otomatis. Kita tambahin di sini dia tanda $-nya teman-teman ya. Ini ya. Untuk nanti mungkin untuk penulisan variabel ya, kita simpan. Coba kita ulangi, kita hapus PHPP tab ya, maka akan otomatis ditambahkan di sini tanda $-nya teman-teman ya, untuk mungkin nanti buat variabel ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini teman-teman kita akan hapus ini dulu. Kita akan jelaskan yaitu mengenai cara penulisan komentar di PHP ya teman-teman ya. Kita buat dulu kerangka HTML-nya, yaitu dengan cara kita ketikkan aja di situ dia tanda seru ya teman-teman ya. Kemudian kita tekan tab di situ, itu seperti itu. Kita tekan tab lagi, tab di title-nya coba kita buat ya title-nya atau judulnya yaitu penulisan komentar di PHP. Seperti itu, tab lagi untuk ke bagian bodinya. Selanjutnya coba kita ketikkan kode PHP-nya itu, yaitu dengan cara kita ketikkan di sini PHP tab, otomatis terbuat ya teman-teman ya. Ini dia. Coba kita buat dia komentarnya, yaitu dengan cara kita ketikkan aja di situ tanda slash ya teman-teman ya. Kemudian kita ketikkan kata yang ingin kita jadikan komentar, misalkan ini adalah komentar dalam satu baris. Oke, seperti itu teman-teman ya untuk penulis komentarnya. Kita bisa tuliskan juga ya, ini juga komentar. Ini seperti ini teman-teman ya. Untuk mempermudah kita bisa mengaktifkan komentar dengan cara menekan tombol kontrol ya teman-teman ya, sama tanda slash di keyboard kita. Maka secara otomatis dia akan dibuat tanda slash ya di ujungnya teman-teman ya. Ini untuk komentar satu baris ya teman-teman ya. Bagaimana kalau kita menuliskan komentar untuk beberapa baris ya teman-teman ya. Jadi caranya kita bisa mengetikkan di sini ya tanda slash kemudian tanda bintang. Selanjutnya kita ketikkan di sini komentar kita ya. Misalkan ini komentar untuk beberapa baris. Coba misalkan ini juga komentar beberapa baris sekaligus. Dan ini juga komentar. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi teks untuk penutup komentar beberapa baris ini kita tutup dengan tanda bintang kemudian tanda slash ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya untuk membuat komentar beberapa baris. Oke, selanjutnya coba kita akan buat ya contohnya ya, membuat untuk menampilkan tanggal di sini. Caranya yaitu misalnya kita akan membuat variabel berisi tanggal saat ini, misalkan teman-teman ya. Kita bikin komentarnya dengan tekan kontrol tanda slash di keyboard kita. Kita bikin misalkan variabelnya itu $tanggal seperti ini. Kemudian kita panggil fungsi PHP ya untuk menampilkan tanggal saat ini, yaitu dengan fungsi date di sini. Ini seperti ini teman-teman. Kemudian tanda double quote D untuk tanggal, kemudian M besar untuk month, selanjutnya Y besar untuk years ya teman-teman atau tahun ya teman-teman ya. Ini titik koma. Ini dia. Jadi variabel ini masih belum kita tampilkan teman-teman ya. Untuk menampilkannya kita bisa menggunakan perintah echo di sini teman-teman ya. Echo ya. Di sini. Ini kita bisa tampilkan misalkan $tanggal ya. Seperti itu. Ini seperti ini teman-teman ya. Kita bisa tampilkan di sini. Coba kita simpan. Jadi untuk menjalankan kode PHP ini kita harus tahu alamatnya teman-teman ya. Kita simpan di htdoc ini, PHP web 1 sintaks penghubung PHP, kemudian nama filenya 1 komentar.php. Coba kita jalankan dengan browser kita. Tetapi sebelumnya untuk menjalankan kode PHP kita wajib mengaktifkan di sini. Ini teman-teman ya, sum control kita di sini ya. Ini ya, sini ya. Kalau misalnya nggak ada di sini, coba teman-teman ketik aja di sini sum control ya. Ini dia. Kita klikkan di sini, kita klik di sini.
Ini dia tampil teman-teman ya. Jadi untuk menjalankan kode PHP ya, kita wajib mengaktifkan server Apache-nya di sini teman-teman ya. Kita klik sini start, sehingga nanti modulnya akan berubah menjadi warna hijau di sini teman-teman ya. Kalau MySQL-nya nanti kita gunakan karena kita belum berhubungan dengan database, tak usah dulu kita jalankan ya. Kalau misalkan teman-teman mau menjalankan pun nggak masalah ya teman-teman ya, bisa klik start di sini. Oke, kita menuju ke browser kita ketikkan di sini localhost ya teman-teman ya. Karena kita di lokal di sini. Jadi localhost ini ibaratkan dia seperti ini teman-teman ya, menuju ke folder ini teman-teman ya, ke C, sum, kemudian htdoc. Kemudian kita bisa akses di sini nama folder yang sudah kita buat yaitu PHP web. Kita ketikkan di sini ya. PHP web itu enter. Kemudian kita bisa ketikkan di sini ya, nama foldernya 1 titik sintak penghubung PHP teman-teman ya, atau bisa diklik langsung tadi teman-teman ya. Kemudian untuk menjalankan filenya bisa kita ketikkan di sini teman-teman ya, nama filenya itu 1 komentar titik PHP di sini teman-teman, atau bisa teman-teman klik langsung di sini teman-teman ya. Ini maka akan ditampilkan di sini tanggal ya teman-teman ya, tanggal saat ini ya teman-teman ya, 8 Oktober 2020 sesuai dengan sistemnya di sini. Itu dia teman-teman ya, membuat variabel ya berisi tanggal saat ini. Oke teman-teman, sesudah kita menjelaskan bagaimana cara penulisan komentar di PHP, di sini kita akan jelaskan yaitu mengenai standar output yang digunakan pada PHP ya teman-teman ya.